Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu malam. Diduga aksi tersebut berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD DKI untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Pemirsa, tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi, di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Namaku Timoti, asalku dari Bandung. Keluarga Timoti Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus, resmi melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Lukas Triana Putra, ayah korban, membuat laporan di Polresta Denpasar, Bali. Ia meminta polisi menyelidiki penyebab kematian anaknya. Keluarga korban juga menyatakan tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai belum memberikan penjelasan yang jelas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Adanya orang tua korban melakukan
pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Masih dumas sifatnya, nanti kan polisi melakukan penyelidikan terkait hal itu. Sesuai data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu dari lantai 4. Sebelumnya korban ditemukan tewas di salah satu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu pagi. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Diduga menjadi korban perundungan, Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana Bali, tewas usai melompat dari lantai 4 gedung kampus. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Kisah memilukan mengguncang Universitas Udayana Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar Rabu pagi waktu Indonesia Tengah. Timothy merupakan mahasiswa semester 7 program studi sosiologi. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Korban diduga telah lama mengalami gangguan mental dan menjadi sasaran ejekan rekan-rekannya. Polisi masih menyelidiki dugaan perundungan dalam kasus kematian korban. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak, ya? Belum bisa disimpulkan. Terkait bahwa korban ini menjadi korban pembulian, melakukan tindakan lompat itu karena dibully atau gimana? Itu pun kita belum bisa pastikan, kan semua masih lewat proses penyelidikan. Apabila nanti ada hasil perkembangan seperti apa akan bisa disampaikan. Sementara Universitas Udayana merekomendasikan sanksi akademik terhadap 6 mahasiswa yang terindikasi melakukan perundungan kepada korban. Pihak kampus menyatakan proses pendalaman kasus akan dijalankan secara transparan sesuai aturan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Anyus melaporkan. Lukas Triana Putra, ayah korban, membuat laporan di Polresta Denpasar, Bali. Ia meminta polisi menyelidiki penyebab kematian anaknya. Orang tuanya Timi ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk meneliti masalah ini. Kita beralih ke informasi dari Gaza, Palestina. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al-Zaitun, Gaza, Palestina. 11 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia ketika serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al-Zaitun Timur, Gaza, Palestina. Para korban dilaporkan sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Pasukan pendudukan Israel IDF dilaporkan menyerang kendaraan yang ditumpangi satu keluarga terdiri dari 12 anggota, termasuk 7 anak-anak, perempuan, dan lansia. IDF menuduh mereka melintasi garis kuning ke wilayah terlarang. Jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Al-Mamadani dan disambut oleh kerabat yang berduka. Mereka berkumpul di sekitar kantong jenazah untuk mengidentifikasi orang yang mereka cintai. Sejumlah warga Gaza pun melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan. يعني الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Sebelumnya IDF mengumumkan telah mulai menandai garis kuning di lebih dari 50% jalur Gaza.
Tujuannya adalah untuk memperingatkan Hamas dan penduduk Gaza bahwa setiap pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Kementerian Kesehatan Palestina menerima jenazah 15 warga Palestina pada hari Sabtu melalui Komite Palang Merah Internasional. Hal ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina kembali menerima jenazah dari 15 warga Palestina yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Ini menandai penyerahan keempat jenazah warga Palestina oleh Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat ditemukannya tanda-tanda kekerasan terhadap sebagian besar jenazah yang diserahkan oleh Israel. Saat ini sudah ada 135 jenazah yang diserahkan ke Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Proses identifikasi pun tengah dilakukan oleh tim medis sebelum jenazah-jenazah tersebut diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. The cases were examined here in Nasser Medical Complex. Within 5 days, we well buried by Ministry of Endowment in a cemetery designed for this purpose in a mapping way that we could in the future can identify these cases. Diketahui sejauh ini sudah ada 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh keluarga. Puluhan jenazah warga Palestina yang dikembalikan oleh Israel dalam kesepakatan gencatan senjata menunjukkan tanda-tanda penyiksaan berat. Para korban diterima dengan kondisi telanjang, tangan terikat, dan tubuh mengalami luka bakar. Kementerian Kesehatan Palestina kembali menerima 30 jenazah warga Gaza melalui Palang Merah Internasional atau ICRC. Dari hasil pemeriksaan, kondisi fisik para jenazah terdapat luka-luka yang menunjukkan penyiksaan berat dan bekas luka bakar di tubuh-tubuh korban. Otoritas kesehatan di Gaza menduga para tahanan yang jenazahnya dikembalikan Israel diperlukan secara tidak manusiawi. Pihak berwenang di Gaza menyerukan pembentukan Komisi Internasional Independen untuk menyelidiki kejahatan mengerikan yang dilakukan Israel terhadap para korban. في بعضها كان عاري من الملابس وفقط يوجد بوكسر ومنها المقيد المعصمين والكاحلين إلى الخلف وحالتين وجدت بها رباط على العينان ورباط حول العنق. Sejak 10 Oktober lalu, Hamas Israel sepakat menggelar gencatan senjata dengan bertukar tahanan hidup maupun mati. Sejak kesepakatan tersebut, sudah 120 jenazah warga Palestina dipulangkan Israel. Kementerian Kesehatan setempat mengidentifikasi dan memeriksa kondisi para jenazah sebelum dikembalikan kepada keluarga korban. Uni Emirat Arab mengirimkan 7.200 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirimkan pemerintah Uni Emirat Arab melalui pelabuhan Abu Dhabi. Kapal ke-10 yang dikerahkan UEA ke Gaza ini merupakan bagian dari operasi Kesatria 3. Kargo berisi 4.680 ton bahan makanan pokok, 2.160 ton tenda dan pakaian musim dingin, 360 ton alat medis, serta 4 tangki air. Operasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida di Gaza. Selain Shin Tae-yong, nama Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin besok. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat. Kian Santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia.
Sementara itu melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam. Menariknya, muncul spekulasi kans Meneer menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan YouTuber dan mantan pemain sepak bola Yusa Nugraha. Selamat sore Bung Yusa, apa kabarnya? Halo, selamat sore. Baik, Kak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mas Yusa, ini kan ada beberapa nama besar yang mencuat, salah satunya adalah Louis van Gaal. Gimana ini? Kebenarannya seperti apa? Iya, benar. Kak, ini ramai sekali ya di media rumornya Louis van Gaal bakal, ya rumornya jadi mungkin pelatih timnas Indonesia karena sudah dikonfirmasi kalau hari Senin bakal ada pengumuman dari Louis van Gaal. Tapi ya sampai sekarang belum ada yang fix ya konfirmasinya. Dan ini juga masih rumor sih Kak, Louis van Gaal-nya. Apa bakal ke timnas atau enggaknya. Baik, ini kan juga ada beberapa nama besar lainnya selain Louis van Gaal, ada Jesus Casas, kemudian ada Timur Kapadze. Kalau misalnya menurut Mas Yusa sendiri, pelatih siapa nih yang paling cocok untuk dimasukkan ke timnas Indonesia untuk melatih? Kalau Louis van Gaal sendiri sih, kalau menurutku karena dia memang sudah beberapa tahun off menjadi pelatih ya, itu juga tanda tanya apakah nanti kalau dia balik lagi menjadi pelatih, apa dia bisa yang mengembalikan ya fisik coachingnya, terus dia juga sudah berumur. Jadi kalau Louis van Gaal sendiri menurutku kan pengganti atau ya pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia saat ini. Tapi kalau yang mungkin ideal buat saat ini adalah dari Uzbekistan Kak, jadi Timur Kapadze kalau nggak salah. Dia saat ini menjadi asisten pelatihnya timnas Uzbekistan yang baru saja juga lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kabarnya juga nanti di bulan November Desember dia sudah free, jadi dia nggak melatih timnas Uzbekistan lagi. Dan dari DM-nya, aku juga udah lihat, dia sangat bersedia untuk melatih timnas Indonesia. Jadi, untuk Timur Kapadze, aku pikir dia bisa menjadi pengganti atau pelatih yang ideal untuk timnas Indonesia. Dan sebelumnya itu aku juga, kalau nggak salah, lihat dia melatih timnas Uzbekistan U23. Yang di timnas, di Piala Asia U23, saat kita melawan Uzbekistan, kita juga kalah lawan Timur Kapadze. Baik, Mas Yusa, kalau kita melihat saat ini kan di line up timnas Indonesia sendiri banyak sekali pemain Belanda. Apakah idealnya pelatih juga berasal dari Belanda atau bagaimana nih? Kalau menurutku sendiri sih nggak masalah mau itu pelatih dari Belanda atau dari negara Eropa lainnya atau maupun dari Asia, karena kalau dari segi komunikasi lihat di pelatihnya sebelumnya itu Coach Patrick Kluivert, walaupun mungkin komunikasinya lancar ya, tapi itu nggak memastikan kalau kita bisa yang mencapai targetnya atau ya seperti kemarin lolos Piala Dunia. Jadi buat komunikasi aku pikir nggak harus yang ya di kultur yang sama seperti pemain-pemain timnas saat ini kebanyakan. Bisa juga sih di pelatih dari Asia atau negara Eropa lainnya, atau bahkan mungkin yang belum kita pernah punya itu pelatih dari negara-negara kayak Rusia atau Uzbekistan. Jadi cara sih aku pikir itu bisa dipermudahkan sih Kak. Jadi nggak harus yang ya gimana sekarang pemain-pemain timnas kita itu banyak dari Belanda, jadi pelatihnya harus dari Belanda itu nggak harus. Baik,
Kalau Mas Yusuf melihat Timur Kapaze ini kelebihannya apa saja sih Mas sebagai pelatih, melihat dari track record juga, sehingga Mas Yusuf bisa bilang Timur Kapaze ini lebih ideal jadi pelatih timnas Indonesia? Mungkin idealnya karena ya dia punya pengalaman dengan menjadi pelatih timnas Uzbekistan yang senior dan saat ini menjadi asistennya juga, punya pengalaman, sudah lolos, bisa meloloskan timnya ke Piala Dunia tentunya. Dan selain itu saat di Piala Asia U23 dia menjadi pelatihnya juga dan bisa saat itu mengalahkan timnas Indonesia yang waktu itu pelatihnya Coach Sintayong. Jadi dari sini aku pikir ya dia mempunyai pengalaman yang sangat ya bagus ya, dan aku pikir dia juga bisa membantu timnas Indonesia ya insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia yang selanjutnya itu 2030. Kalau Jesus Casas, mantan pelatih timnas Irak ini kan juga digadang-gadang di bursa pelatih timnas. Kalau menurut Mas Yusuf seperti apa? Jesus Casas aku jujur kurang tahu sih Kak kalau tentang Jesus Casas. Sekarang dia itu juga jadi pelatih ya kalau nggak salah ya. Halo. Kalau nggak salah dia sekarang jadi pelatih salah satu klub, jadi juga harus lihat sih kontraknya dia sekarang dengan klubnya di mana dia ngelatih. Kalau memang nggak bisa istilahnya nggak bisa keluar dari klubnya ya dia nggak bisa tentunya melatih timnas Indonesia. Kalau tentang Jesus Casas aku kurang tahu sih Kak. Baik. Terima kasih banyak Mas Yusuf Nugraha sudah bergabung dengan Anyus Sore. Salam sehat selalu Mas Yusuf. Oke, terima kasih Kak. Salam sehat selalu. Pemirsa. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD DKI untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making Anyus melaporkan. Petugas Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seksual sesama jenis di sebuah hotel mewah di kawasan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerebekan yang terjadi Minggu dini hari tersebut, petugas mengamankan para pelaku sebanyak 34 orang ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Ada berapa orang yang diamankan? Total ada 34 orang. Kita bawa ke Mapolres. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam termasuk memeriksa motif dan peran masing-masing peserta dalam pesta tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan Anyus melaporkan. Masih selanjutnya pemirsa, kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Izin lapor komandan, pabrik tekstil. Coba diberi semua dulu. Kebakaran hebat melanda pabrik tekstil di Jalan Palaraya, Dampia, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Sabtu malam. Kobaran api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang hingga merembet ke ruang produksi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan bahan baku tekstil. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Itu di bagian apa sih Pak? Untuk gudang benangnya Pak. Oh, gudang benang. Gudang benang udah
sudah masuk ke ruang produksi. Cukup besar Pak? Wah, lumayan Pak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Gelombang solidaritas masyarakat Indonesia untuk Gaza kian menguat. Ratusan warga kembali turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Masyarakat kembali menggelar aksi bela Palestina. Massa yang berunjuk rasa tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman dan individu yang peduli dengan nasib warga Palestina. Mereka menuntut kebebasan bangsa Palestina. Kali ini aksi menyasar kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta Pusat. Kita hadir di sini semua berkumpul dalam rangka ingin menegaskan bahwa gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika adalah tanda kemenangan dari perjuangan Hamas. Yang kedua bahwa gencatan senjata bukan akhir dari keberadaan imperialisme dan kolonialisme Israel. Mengapa? Karena selagi ada Israel maka ini adalah bukti bahwa negara-negara yang berdiri yang dengan di panggung internasional maupun di panggung Arab, mereka hanya sekedar menjadi penjembatan dari kelanggengan Israel. Massa menyerukan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida Israel. Beragam atribusi Palestina seperti syal, bandana, topi, dan lainnya dipakai warga dalam aksi ini sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Palestina. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate, Bandung. Dalam aksinya, mereka menuntut negara Islam lainnya mengirimkan tentara untuk membebaskan Palestina karena Israel tidak bisa dipercaya. Sebanyak 15.000 massa aksi yang tergabung dalam Forum Ulama, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini membentangkan poster bertuliskan pembebasan Palestina, meminta agar negara-negara muslim mengirimkan tentaranya. Sebelumnya, massa aksi melakukan aksi long march dari Pusdai menuju Gedung Sate.
kita harus memahami kalau ada berita di luar sana Palestina merdeka itu dapat kita katakan adalah penyesatan yang nyata, karena sekarang Palestina masih tetap dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi dua negara itu adalah solusi yang hianat dan haram. Kenapa? Karena faktanya bagaimana mungkin seorang penjajah diakui negaranya? Mestinya entitas Yahudi ini bukanlah sebuah negara Israel, bukan. Mestinya hanya sebatas entitas saja. Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini umat Islam di Palestina masih dijajah kaum Yahudi Zionis. Usai beraksi, massa membersihkan sampah di sekitar gedung sate. Sehingga usai aksi, halaman gedung sate kembali bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa waspadalah, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik sendiri adalah potongan plastik yang berukuran sangat kecil dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta hewan. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia. Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kartanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM. Sebelumnya Mensesnek menyebut Kemendikti Saintek diberikan tugas oleh Presiden Prabowo terkait program STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti terhadap teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Festival Budaya Pop Jepang mewarnai kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Keseruan Cosplay Expo 2025 di GBK diserbu ribuan penggemar anime, manga, dan game. Acara Cosplay Expo 2025 ini digelar selama 2 hari dan menjadi salah satu festival budaya pop Jepang terbesar di Indonesia tahun ini. Festival budaya pop Jepang dimeriahkan dengan parade kostum, bazar, dan pertunjukan musik. Festival ini tidak hanya menjadi tempat hiburan, tapi juga menjadi ajang interaksi langsung antar komunitas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Stadion Utama GBK Jakarta. Selamat sore Dilami, bagaimana kemeriahan pameran di sana? Halo Alista, selamat sore dan
juga pemirsa. Saya dari tadi capek sekali nih explore keliling Hall Gelora Bung Karno. Karena saat ini lagi ada event nih Arlista, yakni Cosplay Expo 2025 yang diselenggarakan mulai dari hari kemarin dan hari ini jadi hari terakhir. Makanya antusiasmenya makin tinggi lagi Arlista daripada para wibu ini. Nah, kalau kami lihat ya dari tadi siang, ini banyak sekali di sekeliling saya nih yang cosplay. Ada yang pakai baju pink, Sailor Moon, Naruto, dan banyak sekali karakter-karakter lainnya yang sangatlah unik. Bahkan ini saya baru lihat ya. Nah, kita akan ngobrol langsung nih sama teman-teman saya. Halo. Ini dengan Kak siapa? Aku Eji. Kak Eji. Yeah. Kak Eji sama kawan-kawan ini komunitas atau seperti apa? Kita teman-teman aja sih sebenarnya, ketemu juga karena cosplay begini. Karena cosplay. Kalau sekarang nih sore ini Kak Eji lagi pakai cosplay karakternya siapa nih? Aku Rafael Abyss Walker dari game LADS. Dari game. Kenapa pilihnya karakter game nih Kak Eji? Karena keren aja sih. Persiapannya berapa lama? Persiapan sih aku sekitar 1 minggu mungkin ya, soalnya ini aku kostumnya ngerental, jadi aku sama ini nih aku bikin sendiri ininya. Kemarin sempat hilang. Iya. Oke, boleh di-spill dong, ini habis berapa sih? Karena aku ngerental kan ya, ini di rentalannya sekitar 200.000 untuk 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Dari jam berapa nih? Pasti kalau dilihat-lihat kayaknya lumayan ini ya, pengap ya, karena capek juga dari jam berapa? Panas. Aku sekitaran dari jam 1 udah sampai sini. Sampai sini? Iya. Gimana sih ketemu teman-teman cosplayer yang lain? Antusias gak sih Kak? Sangat-sangat asik. Ini dari tadi jalan-jalan sama dia asik banget pokoknya. Lah ini event sangat bagus. Oke, kalau ini Kak siapa? Saya Naca. Naca pakai cosplay apa nih, karakter apa? Satu game dari sama dia, tapi beda karakter. Saya Caleb Colonel. Oke, ini persiapannya berapa lama dan spill budget juga nih Kak? Kalau saya persiapan sih seminggu sama dia, tapi saya bedanya beli. Iya, beli udah jauh-jauh hari. Udah siap banget ya. Wah, kakak-kakak terima kasih banyak. Dan semoga sukses ya ketemu teman-teman lainnya juga. Wah, Arlista seru banget di sini. Selain bisa cosplay ya, tadi saya lihat di hall lantai 2 juga bisa dance cover. Kemudian ada parade dan ada juga booth-booth yang menyajikan sejumlah apa ya kalau dibilang itu aksesoris di Jepangan kali ya Arlista. Jadi Arlista dan juga pemirsa ini hari terakhir. Jadi kalau mau ke sini foto-foto sama cosplayer bisa banget datang langsung ke GBK. Arlista, saya juga tunggu Anda ya di sini. Nanti saya traktir deh koleksi di Jepangan yang ada di sini. Kembali ke studio Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya di Lami Aulia melaporkan langsung dari Stadion Utama GBK Jakarta, dan nanti tunggu saya datang ke sana ya. Selamat kembali bertugas di Lami. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo menghadiri sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 Republik Indonesia ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Dengan IPK 3,81. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia.
Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sebagian masyarakat puas dengan hasil kerja Kabinet Merah Putih. Namun ada sebagian masyarakat yang belum puas dengan beberapa program prioritas. Kepada masyarakat, program MBG, sekolah rakyat dan lain sebagainya sangat mengena kepada masyarakat bawah dan bisa dirasakan walaupun tidak sempurna, di sana sini masih banyak hambatan, rintangan, itu wajar karena tidak semua elemen bangsa ini setuju dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Paling ngena dan paling dievaluasi sebenarnya ya MBG ya, karena menurut aku itu MBG itu sebenarnya program yang cukup sangat berguna bagi anak-anak sekolah ya. Cuma apa hal yang perlu dievaluasi itu karena kan banyak hal-hal yang kemarin seperti berita yang beredar kemarin kan ada yang keracunan. Kurang puas ya, kayak program-programnya juga kurang sih menurut aku. Kalau tanggapan aku sih, kalau untuk MBG tingkatin lagi. Terus kalau untuk kayak korupsi gitu sih mending diberantasi gitu. 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, Kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak, dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya, ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai bagi 35 juta penerima manfaat. Penyaluran BLT senilai Rp300.000 ini diberikan mulai Oktober hingga Desember mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat.
Airlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT bagi 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Sehingga total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 36.783 keluarga penerima manfaat. Terkait bantuan langsung tunai terbaru ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyaluran telah dimulai sejak hari ini hingga 2 pekan ke depan. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari kuota 20.000 peserta pada tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini, maka di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka program magang berbayar dengan perluasan kuota hingga 80.000 peserta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menghadiri kegiatan diskusi santai bersama orang-orang muda yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Kehadiran mantan Wamen Parekraf ini menegaskan komitmen Partai Perindo sebagai partai yang ramah dan membersamai generasi muda. Pemuda Kota Bandung antusias berdiskusi bersama Ketum Partai Perindo Angela Tanusudibyo dan jajaran pengurus DPP Partai Perindo di 150 Coffee and Garden, Kota Bandung, Jawa Barat. Beragam tema mulai dari peluang politik hingga pengembangan UMKM dibedah secara mendalam bersama ketum partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini. Kehadiran Angela Tanusudibyo ini juga menegaskan komitmen Partai Perindo sebagai partai yang inklusif dan terbuka dengan anak muda. Ini hal yang tadi mahal banget ya, karena nggak semua ketum juga mau untuk ngajak ketemu kita gitu ya, karena dengan struktur yang baru yang banyak anak mudanya, ini juga menandakan bahwa segmentasi anak muda ini juga mulai diperhatikan secara serius gitu. Dan tadi kami mendapatkan banyak sekali insight yang sudah sejalan sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo dan Pak Ketum kita dengan melakukan transformasi. Misalnya tadi kita bicara edukasi politik, Partai Perindo membuat program Politics Reborn. Dalam diskusi ini, pemuda Kota Bandung mengharapkan Partai Perindo dapat terus hadir serta memberikan pengalaman yang kreatif, inovatif, dan adaptif, terutama dalam pemberdayaan UMKM. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemerintah resmi meluncurkan program bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Program ini menjadi bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk jaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah secara resmi meluncurkan program bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat BLT Kesra. Program ini menyasar sekitar 35,4 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai 30 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan BLT Kesra ini merupakan bentuk penebalan bantuan sosial bagi penerima reguler sekaligus penambahan bagi keluarga baru. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat jelang akhir tahun. Ini dalam rangka stimulus ekonomi di akhir tahun gitu. Tentu untuk menjaga daya beli masyarakat. Ya, yang penting kita ingin ini sampai kepada mereka yang membutuhkan dan kemudian dimanfaatkan dengan baik. Kami himbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan ini untuk benar-benar dipergunakan sesuai peruntukannya, yaitu membeli bahan-bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan dasar. Sementara PT Pos Indonesia tegaskan kesiapannya dalam menyalurkan bantuan hingga ke pelosok negeri. PT Pos Indonesia kini tengah melakukan pemetaan wilayah berdasar data dari Kemensos guna percepat proses distribusi. Nah, karena itu nanti setelah data kita terima, kita lakukan mapping berdasarkan kantor kita pasti akan melakukan koordinasi baik secara pusat maupun kedaerahan. Di pusat pastilah ya dengan Kementerian Sosial. Kemudian di daerah baik dengan Kementerian Sosial, pemerintah daerah yang lainnya, kita pasti akan berkoordinasi untuk percepatan. Karena semangat dari Pak Presiden supaya bantuan ini bisa selesai di Oktober ini.
Pemerintah berharap kebijakan ini tak hanya dapat meringankan beban masyarakat, tetapi juga perkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu malam. Motif sementara dari aksi penganiayaan itu diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Petugas Polrestabes Surabaya menggerebek pesta seksual sesama jenis di sebuah hotel mewah di Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerebekan yang terjadi pada Minggu dini hari itu, petugas mengamankan para pelaku. Sebanyak 34 orang dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa. Kebakaran melanda pabrik tekstil di Jalan Palaraya Dampiak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang dan merembet ke ruang produksi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Serangan udara Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al Zaitun, Gaza, Palestina. 11 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Sedikitnya 11 orang meninggal dunia ketika serangan udara Zionis Israel menghantam sebuah kendaraan di distrik Al Zaitun Timur, Gaza, Palestina. Para korban dilaporkan sedang dalam perjalanan untuk memeriksa rumah mereka. Pasukan pendudukan Israel IDF dilaporkan menyerang kendaraan yang ditumpangi satu keluarga terdiri dari 12 anggota termasuk 7 anak-anak, perempuan, dan lansia. IDF menuduh mereka melintasi garis kuning ke wilayah terlarang. Jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Al-Mamadani dan disambut oleh kerabat yang berduka. Mereka berkumpul di sekitar kantung jenazah untuk mengidentifikasi orang yang mereka cintai. Sejumlah warga Gaza pun melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan. يعني الاحتلال يحاول أن يبرر أنهم قد تجاوزوا الخط الأصفر ودخلوا إلى منطقة الخطر. كان بالإمكان على الاحتلال أن يعني يقوم بعمليات منعهم بالطريقة ليست بطريقة القتل. ممكن أن يطلق عليهم قنابل دخان، أن ينادي عليهم بالصوت، أن يدعوهم للخروج من المنطقة لأنها منطقة. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata Hamas dan Israel. Sebelumnya IDF mengumumkan telah mulai menandai garis kuning di lebih dari 50% jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Hamas dan penduduk Gaza bahwa setiap pelanggaran atau upaya melewati batas akan dibalas dengan tembakan. Kementerian Kesehatan Palestina menerima jenazah 15 warganya pada hari Sabtu melalui Komite Palang Merah Internasional. Hal ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina kembali menerima jenazah dari 15 warga Palestina yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Ini menandai penyerahan keempat jenazah warga Palestina oleh Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat ditemukannya tanda-tanda kekerasan terhadap sebagian besar jenazah yang diserahkan oleh Israel. Saat ini sudah ada 135 jenazah yang diserahkan ke Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional. Energi maupun hilirisasi mineral. Nah, kami kembali diingatkan untuk menghitung secara cermat SDM-SDM yang dibutuhkan, termasuk juga beasiswa-beasiswa LPDP dan lain-lainnya, itu harus disesuaikan dengan rencana perkembangan industri yang akan muncul di Indonesia, sehingga apa yang dilakukan di perguruan tinggi maupun beasiswa-beasiswa LPDP dan lainnya itu sesuai jumlahnya, supaya jangan ada mismatch antara SDM yang kita siapkan di pendidikan tinggi dengan nantinya pertumbuhan industri yang ada. Ini juga tentu dikaitkan dengan berbagai program ya, baik itu MBG, Desa Nelayan, maupun Koperasi Merah Putih gitu ya. Jadi seluruh sektor-sektor pertumbuhan yang akan berjalan, harapannya disiapkan SDM-nya, itu yang kembali ditekankan kepada kami. Itu aja. Hitung-hitungannya seperti apa Pak? Hasil hitung-hitungannya ya ini yang lagi kita rumuskan ya, kita formulasikan. Tentu karena sektor-sektor yang tadi itu industrialisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, itu
utamanya adalah STEM gitu ya. Jadi kita ingin juga termasuk juga kurikulumnya Bapak Presiden mengingatkan bagaimana perkembangan teknologi yang cepat, pemanfaatan AI dan yang lain-lainnya itu diperhitungkan atau dipertimbangkan di dalam mengupdate kurikulum, sehingga intinya adalah SDM kita siap untuk mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira seperti terkait dengan pertahanan juga ada nggak Pak tadi STEM? Tentu semuanya ya, semua sektor itu kan kita dari 8 asa kita, salah satu kan tentu adalah meningkatkan industri pertahanan. Nah itu juga kita diminta juga menyiapkan berbagai SDM di bidang itu. Apalagi sekarang sektor pertahanan misalnya itu pun sangat kental dengan teknologinya ya. Jadi penguasaan teknologi SDM itu harapannya bisa match ya dengan industri yang akan tumbuh di Indonesia. Seperti itu sementara ya. Soal sejumlah membuli mahasiswa yang tewas itu bagaimana Pak? Dari Kemendikbud Pak. Iya, terima kasih. Kami tentu sangat kaget dan sangat sangat prihatin ya dengan kejadian atau musibah yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, salah satu mahasiswa di Universitas Udayana. Kami langsung sudah menghubungi dari rektor ya, Pak Rektor sudah kami hubungi, kami meminta penjelasan. Tentu kami menegaskan bahwa kami sangat berduka cita dan menaruh simpati terhadap korban maupun keluarga korban. Kami meminta juga pihak kampus untuk terus-menerus berkomunikasi, menjalin hubungan dengan pihak keluarga, apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat kondisi lebih baik dari keluarga korban. Selain itu juga kami menegaskan bahwa kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Kita sudah ada peraturan Permendikbud ya di tahun 2024. Saya lupa nomor 53 kalau tidak salah, itu yang mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Kemudian juga memastikan bahwa ini kondisi kampus itu betul-betul kondusif, artinya tidak ada lagi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Ini juga tentu refleksi bagi kami di lingkungan pendidikan tinggi, baik itu kementerian, pimpinan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika. Mari kita kembali mencermati, melihat dengan hati-hati kondisi mahasiswa yang perlu kita cermati dengan baik, karena sering beberapa case itu kondisinya tertutup begitu ya, padahal sungguhnya itu yang perlu kita cermati, sehingga kami terus akan memantau. Tadi saya juga hari ini juga berkomunikasi dengan Bapak Rektor ingin mendapatkan update apa yang sebenarnya terjadi. Jadi intinya kami sangat prihatin dan menaruh duka cita yang dalam pada keluarga besar Timothy Anugrah Saputra maupun keluarga besar Universitas Udayana, dan kami ingin berharap sekali permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian juga tentunya kepada seluruh kampus, mari kita lakukan pembinaan ya, membangun atmosfer yang baik. Tentu juga kami menghimbau teman-teman mahasiswa, mari bersama-sama membangun kondisi ini begitu.
Itu demikian. Pak, tapi ini ada sejumlah mahasiswa yang melakukan bullying, Pak. Yang bahkan ini sudah tewas, Pak, tapi dibully, Pak. Ini dari Kemendikbudristek mendorong untuk di-DO nggak sih, Pak? Jadi intinya adalah kita ingin Demi mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, Polri mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini guna mengimplementasikan pemerataan pemenuhan gizi generasi bangsa Indonesia. Semangat pengabdian kepada bangsa dan masyarakat, Polri hadir melaksanakan upaya strategis mewujudkan asta-cita melalui penyediaan makan bergizi gratis dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia seperti Aceh dan Papua. Di Aceh, Polri mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Aceh dengan menerapkan prinsip zero accident, aman dikonsumsi, dan tepat sasaran. Polda Aceh melakukan pengawasan menyeluruh dengan menerapkan food security, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, hingga pendampingan dan pengawasan dari ahli gizi. Setidaknya, SPPG Polda Aceh ini menyasar hingga 2.343 penerima manfaat yang utamanya adalah para peserta didik generasi emas penerus bangsa dari Aceh. Selain itu, Polri juga mendirikan unit SPPG hingga ke daerah terjauh dari pusat Jakarta, yaitu di Papua, untuk menciptakan anak-anak Papua yang tumbuh dengan gizi yang baik, kesehatan yang terjamin, dan masa depan yang cerah, sehingga terciptanya Papua yang maju dan sejahtera. SPPG Polda Papua yang berdiri di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ini mendapat pengawasan ketat dari Dokes Polda Papua hingga ahli gizi dalam melakukan uji makanan yang akan disajikan agar aman dikonsumsi. SPPG Polda Papua menggunakan bahan-bahan pangan lokal seperti sayur, ikan, dan hasil kebun masyarakat yang dimanfaatkan secara optimal sebagai cerminan sinergi antara Polri dan masyarakat Papua dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. SPPG Polda Papua ini telah berhasil menjangkau 1.851 penerima manfaat, utamanya anak-anak Papua, sehingga kebutuhan gizi anak-anak Papua kini dapat terpenuhi dengan baik. Raut kebahagiaan pun terpancar dari calon generasi emas Papua ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda yang sudah melaksanakan kegiatan MBG bagi sekolah kami. Makanannya sangat baik, sangat sehat dan higienis. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda Papua. Makanan ini sangat sehat, bergizi, dan nikmat, dan membuat saya menjadi kuat. Untuk mengetahui makanan favorit pelajar dan menyajikan keragaman menu yang efektif untuk mencegah kebosanan pelajar, petugas SPPG Polri secara berkala melakukan survei melalui angket yang diisi oleh pelajar. Hal ini dilakukan juga untuk menganalisis dan memastikan menu makanan bergizi gratis benar-benar dapat dinikmati sepenuhnya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri hingga di daerah 3T ini merupakan manifestasi peran aktif Polri dalam menciptakan fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang unggul dan berprestasi. Pemirsa, waspadalah, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada air hujan di Jakarta. Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Polusi plastik kini tidak hanya mencemari tanah dan laut, namun sudah mencapai udara. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menemukan partikel mikroplastik pada sampel air hujan di Jakarta. Mikroplastik ini terbentuk dari limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.
Lalu, apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan plastik berukuran sangat kecil, yakni kurang dari 5 mm yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, mikroplastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Menurut peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova, mikroplastik berasal dari serat sintetis pakaian, debu, asap kendaraan, ban, dan sisa pembakaran sampah plastik. Adapun bahaya mikroplastik bagi kesehatan antara lain mengakibatkan iritasi kulit, peradangan, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Cemaran mikroplastik dapat diatasi dengan rutin melakukan pemantauan kualitas udara, mengurangi penggunaan plastik, membiasakan proses daur ulang, dan menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci untuk menahan pelepasan serat sintetis. Tim Liputan iNews melaporkan.